Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita kembali bertemu di channel yang mantap ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pemirsa, sebagaimana yang kita lihat di berita koran ini Menteri Menpan Bapak Abdullah Azwar Anas mengeluarkan semacam statement bahwa kalangan swasta bisa menjadi pejabat eselon 2 di birokrasi pemerintah. Ya, saya pikir ini wajar-wajar saja, dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi pejabat karir ya, yang di kalangan ASN, terutama yang masih muda-muda yang menapak karir. Karena suka atau tidak suka, salah satu cita-cita seorang ASN itu tentu menjadi pejabat di level yang tinggi. Ya, kalau di daerah ada pejabat eselon 2 atau pejabat tinggi pertama. Kalau di pusat ada yang sampai pejabat eselon 1, pejabat tinggi madya. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh menteri ini bukan merupakan satu semacam bahwa kita terhalangi, ASN terhalangi, tetapi saya menganggapnya dan melihat sebagai bagian dari tantangan tersendiri untuk melihat apakah kita memang bisa bersaing dengan para swasta atau tidak. Nah, disinilah kata kuncinya. Intinya adalah kalau menginginkan yang namanya jabatan eselon 2 atau pimpinan tinggi pertama lah, begitu. Namanya mau tidak mau harus meningkatkan kapasitas diri, kompetensi, dan memang harus siap bersaing. Istilahnya, karena itu adalah merupakan jabatan strategi, pengambil kebijakan tertinggi, menyusun strategi, menyusun kebijakan, kemudian membantu pimpinan di level eselon 1 maupun di level pejabat politik. Kalau daerah kabupaten dan provinsi adalah pejabat politik, yaitu gubernur maupun bupati wali kota. Sehingga keputusan-keputusan maupun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan adalah merupakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat strategis, membuat satu pola kerja untuk mencari data, mencari cara, teknik untuk dijadikan alat pengambilan keputusan bagi pejabat politik tadi, bupati, wali kota, dan gubernur. Sehingga memang pada dasarnya adalah selain pejabat eselon 2 ke bawah itu ada yang disebut pejabat administrator, biasanya eselon 3 itu. Nah, mereka inilah yang akan menjadi teknis di bawah. Namun setelah dia jadi pejabat eselon 2 tentu menjadi pejabat pengambil kebijakan strategis. Oleh karena itu, namun hal ini tentu perlu dikaji lebih lanjut karena akan menimbulkan tentu semacam prasangka di kalangan ASN sendiri bahwa ada campur baur. Yang ditakutkan adalah pejabat-pejabat swasta ini yang penting bisa profesional menjalankan tugasnya sebagai bagian dari birokrasi pemerintah. Karena yang akan dihadapi adalah kemudian yang dipimpin adalah para mesin-mesin birokrasi yang terbiasa dengan aturan main yang diatur sedemikian rupa melalui regulasi secara berjenjang. Ada yang namanya mandatori, ada yang namanya SPM. Nah, tentu swasta yang masuk menjadi pejabat eselon 2 harus menyesuaikan diri hal tersebut. Karena biasanya kalau dari swasta mereka umumnya lain. Mereka bersifat, ada yang bersifat nirlaba, ada yang bersifat profit. Nah, kalau di pejabat birokrasi adalah bersifat pelayanan publik atau non-profit, lebih banyak bersifat pelayanan, memberikan semacam diri kepada masyarakat. Tapi kalau di swasta, khususnya di perusahaan-perusahaan profit, mereka umumnya adalah dari kalangan yang menghasilkan profit. Walaupun di pemerintah juga menghasilkan profit, misalnya pendapatan asli daerah.
tapi kita lebih banyak dari sisi pelayanan. Jadi demikian, saya pikir ya namanya ASN harus siap untuk bersaing segala sesuatunya. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat para ASN.